Surabaya. Dari Surabaya langsung ke Jeddah. Itu tahun-tahun sebelum corona. Kalau sekarang ini dari Probolinggo ke Surabaya, dari Surabaya ke Jakarta, ya. Dan dari Jakarta ini harus ada proses. Yang pertama itu dites terkait dengan vaksinasinya, harus tiga vaksin. Jadi harus 3 vaksin. Dan ketika 3 vaksin pun masih belum langsung berangkat, harus dikarantina. Bahasanya ya harus dikarantina di Jakarta selama 1 hari sebelum keberangkatan. Besok mau berangkat itu harus dites PCR di Juju, ya Yoker, di swab. Nah, kalau umpama nanti sampean itu kok pas badan sampean itu tidak sehat, tiba-tiba hasilnya ini positif, maka sampean nanti harus karantina lagi selama 14 hari di Jakarta. Ya, selama 14 hari di Jakarta. Terus yang tidak terindikasi COVID atau hasilnya negatif ini bisa berangkat. Ya. Bisa jadi nanti kalau suami istri berangkat, ketika nyampe di Jakarta kok hasilnya beda, ini harus pisah. Yang suami bisa berangkat, yang istri harus karantina 14 hari. Ini adalah sebuah aturan yang tidak bisa kita langgar. Ketika kita langgar, maka nanti ada pasalnya yang memang nanti memberatkan kepada jamaah. Ini yang memang kita masih belum punya ketegasan kapan berangkatnya. Kecuali nanti kalau memang kesepakatan dari jamaah yang sudah daftar, ayo Pak, sekarang sudah berangkat, saya siap berangkat, maka travel pun siap untuk memberangkatkan kapanpun. Karena apa? Karena pesawat sudah bisa terbang sekarang ini. Umpama sama, Pak, saya inginnya akhir bulan, monggo, kita siap, 5 orang pun kita berangkatkan. Yang penting kesiapan harus mengikuti aturan. Kok nanti ada permasalahan ini di Jakarta, monggo kita ikuti aturan yang ada di Jakarta. Cek pada di badannya Probolinggo. Nanti kalau ketibi ini yang sulit bagi travel nantinya. Bisa saja nanti travelnya yang kena nanti gitu. Lah ketika sampan sudah umpama kok negatif semua, alhamdulillah kita terbang. Nyampe di bandara sana, sampan harus dikarantina lagi selama 5 hari. Ya. Sampan dikarantina lagi selama 5 hari. Setelah keluar dari karantina, tetap harus di PCR ulang. Lihat dari hasilnya. Baru ketika sampai itu kok semuanya negatif, maka bisa berangkatkan ke Mekah ataupun ke Madinah. Dan itu pun harus melalui beberapa aturan. Yang pertama itu setiap jamaah paling tidak harus membawa HP. Karena aturan di sana itu sekarang ketika mau umroh itu harus pakai HP dulu, daftar dulu. Kalau untuk ke masjid ini sudah ada kelonggaran, kapanpun bisa. Cuma kalau untuk melaksanakan umroh atau ke Raudhah ini harus daftar dulu. Harus ada aplikasi namanya Iktamarna wa Tawakkalna. Itu nanti di-download. Nah, yang sepuh-sepuh ya apa? Yang sepuh-sepuh otomatis nanti yang mendampingi ini nanti yang mengoperasikan. Karena paling tidak satu jamaah itu bawa satu HP. Ini yang juga kita masih memikirkan. Karena apa? Karena jamaah kita ini rata-rata orang desa. Kemarin itu bisa ya. Kemarin itu juga saya mengasih penjelasan kepada Kiai Wasit.
Dan ada ya ternyata ada jamaah yang bukan rombongannya Kiai Wasit sudah berangkat 1 bulan masih belum pulang. 1 bulan masih belum pulang, masih ada di karantina. Ya mungkin waktu itu kondisinya kurang fit atau ya apa, sehingga ketika di swab ini hasilnya positif. Ini yang yang memang dari travel memikirkan kepada jamaah. Bukannya kita tidak ingin memberangkatkan, bukan. Meskipun travel yang lain berangkat, travel yang lain monggo berangkat juga. Tapi untuk UGT Mas ini masih mencari celah yang sekiranya untuk jamaah itu enak, ibadah di sana juga enak, dan aturannya itu tidak begitu sulit. Kalau nanti masih aturannya ribet, masih gini-gini ini, insya Allah UGT Mas masih cari waktu paling tidak di akhir bulan Maret nanti setelah puasa ya, setelah puasa atau setelah haji nanti. Kalau memang aturannya seperti ini terus. Cuma kalau aturannya berubah, bisa jadi Maret ini kita juga persiapan untuk berangkat bagi yang mau begitu. Ini adalah bagi yang mau. Kalau untuk travel sudah tiket sudah kita siap, sudah tinggal kita klik berapapun jamaahnya, tinggal kita siapkan untuk berangkat. Cuma kita mau mengklik ini, saya lihat untuk jamaah-jamaah ini rata-rata memang orang desa yang memang tidak mau aturan seketat itu, kecuali jamaahnya itu orang kota, kayak bagian bidang atau bagian itu yang memang sudah terbiasa dengan aturannya itu, mau di PCR ya mau, untuk karantina ya di karantina 5 hari ya 5 hari, meskipun di sana hanya 3 hari atau 4 hari. Bisa jadi sampan itu di sana hanya 1 minggu, pulangnya 1 bulan kan? Berarti umrohnya 1 bulan 1 minggu. Karena cuaca di sana mungkin yang sudah pernah berangkat, cuaca di sana itu kadang tidak pas dengan kondisi yang ada di Indonesia. Gitu loh. Di Indonesia sehat, ketika nyampe di sana kok sakit dan di swab kok hasilnya positif, maka sampan harus pisah dengan rombongan. Jadi jamaah itu sudah dipasrahkan kepada pihak Saudi. Kapan pulangnya itu sudah kita pasrahkan, tinggal kita Ustaz, sekarang jamaahnya pulang yang 2, ya sudah pulang, yang 3 masih belum, ya sudah 3 belum. Nah ini aturan yang kancret ini. Ini yang memang sulit bagi travel sementara ini untuk memberangkatkan, karena beberapa kendala. Atau travel-travelnya sudah berangkat, siapa bisa tanya yang jamaah-jamaah yang sudah, ya apa yang ada di sana. Terus biaya itu sangat membengkak. Dikarenakan apa? Dikarenakan yang adanya karantina tadi itu. Sama karantina itu bukannya gratis, bayar gitu. Bayar karantina itu. Mungkin kalau gratis mungkin kalau harga tidak begitu tinggi. Karena karantinanya ini hotel harus 2 orang, tidak boleh lebih. Bis yang di sana harus terisi 50% dari kursi, sehingga ketika 60 harus terisi 30. Dan itu pun biayanya umpama satu bis ini 1 juta dan dikeroyok orang 60. Jadi sekarang tuh 1 juta dikeroyok 30 orang. Ini juga berat bagi jamaah. Maka nanti ada penyesuaian harga. Ketika kita hitung kemarin, kita sempat menghitung all in semuanya itu kurang lebih 37 juta. Itu sama sudah tidak mengeluarkan, swabnya sudah kita yang nangani, terus hotel untuk karantinanya juga kita yang nangani. Itu kita ambil 37 juta. Makanya kalau ada travel yang memang harga berapa, 22 juta, 25 juta, saya tanyakan dulu, ini include semua
atau hanya sekedar umrohnya saja. Karena kalau include semua Bu ya, di Jakarta saja itu hotelnya sudah berapa, terus tiket dari Surabaya ke Jakarta itu sudah juga berapa. Ini juga dihitung. Makanya pulangnya juga seperti itu sama. Pulangnya nanti tidak tiba-tiba pulang ke Probolinggo, harus di karantina. Kalau mau gratis itu ada tempat namanya Wisma Atlet, itu gratis. Cuma ya namanya sudah ditempati beberapa jamaah mungkin kumuh. Ya ada jedingnya. Cuma makannya beli sendiri pakai Gojek. Tidak boleh makan di warung. Kalau sampai ingin enak lagi bisa jadi sampai sewa atau booking hotel, biaya lagi. Itu pulangnya saja sudah kita biaya makan atau biaya hidup sampan selama ada di Jakarta, dan juga biaya hotel. Ya ini terkait dengan penjelasan secara ringkas proses-proses perjalanan umroh di masa pandemi. Ini sekarang bulan Februari, Maret, April puasa. Ya, biasa Pak Khalil ini berangkat puasa biasanya. Ya mudah-mudahan berangkat. Amin, amin. Meskipun nanti di karantina. Nah itu terkait dengan penjelasan secara singkat. Mungkin nanti teknis-teknisnya ini bisa dijelaskan oleh Direktur Operasional yang memang ini adalah faknya. Kemarin itu ke Jakarta, ke Surabaya. Beliau ini memang tidak pernah di kantor. Ini yang tahu persis ya apa jam atau calon jamaah umroh nanti ketika berangkat. Usia berapakah yang bisa berangkat nanti beliau nanti yang bisa menjelaskan. Oke. Mungkin dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila muthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.